Halo semuanya, kenalin aku Helmi dari Universitas Widyatama Prodi Perdagangan Internasional. Aku di sini bakal jelasin gimana caranya untuk mencari self forecasting data ekspor dari bulan Juli hingga Desember. Kalian bisa lihat di video berikutnya ya. Hari ini aku mau nyari tentang data self forecast. Di sini udah ada datanya. Datanya aku ambil dari BPS, Badan Pusat Statistik ekspor ya. Pertama-tama kita mau cari subtotal dulu. Dengan rumus sama dengan subtotal 101 tanda semikolon, lalu blok B3 di bulan Januari sampai ke bawah, enter. Nah, biar hasil yang lebih cepat, kita tinggal absorb ke samping. Nah, self forecast yang bakal aku cari dari bulan Juli hingga Desember ya. Dan rumusnya, pertama kita cari sama dengan, kita pakai rumus Leges. Kemudian kita blok dari Januari hingga Juni, kemudian enter. Nah, kita udah ada hasilnya ya. Kemudian tarik ke samping untuk mendapatkan hasil yang lebih cepat. Untuk mencari, nah, kalau udah dapat nilai Leges, baru kita bisa mencari berat bersih di bulan Juli dengan rumus sama dengan B10 dikali dengan B8 atau bulan Juni. Kemudian sama dengan, nah, kita tinggal tarik aja ke samping. Kemudian, untuk di kumulatifnya kita hapus ya. Nah, untuk cari kumulatifnya gimana sih? Nah, kita gunain rumus sama dengan B11 atau hasil berat bersih tadi ditambah hasil dari kumulatif di bulan Juni. Kemudian sama dengan, nah ini ada hasilnya. Dan untuk yang di nilai vol pun, nilai kumulatif dari vol pun sama dengan B11 ditambah dengan hasil kumulatif di bulan Juni. Kemudian enter. Nah, untuk bulan Agustus pun sama seperti bulan Juli ya, sama dengan, kita cari logisnya dulu. Kemudian dari bulan Januari di blok hingga Juni, kemudian ditambah yang bulan Juli. Yang ditambahnya itu hasil berat bersihnya ya. Kemudian enter. Lalu kita drag ke samping. Kemudian nilai kumulatifnya kita kosongin dulu. Lalu kita ubah dengan nilai kumulatif sama dengan, kita cari dulu sama dengan B12 dikali B sama dengan B12 dikali berat bersih bulan Juli sama dengan, lalu kita tinggal drag ke samping. Nah, ini ada 0. Nilai kumulatifnya 0 ya. Maka kita cari dengan sama dengan berat bersih bulan Agustus ditambah kumulatif di bulan Juli sama dengan segini. Nah, untuk yang ini pun sama ya. Sama dengan B13 ditambah kumulatif bulan Juli sama. Kalian bisa ulangi caranya hingga bulan Desember ya. Hingga ke bulan Desember. Untuk kumulatifnya pun sama, tinggal berat bersih ditambah kumulatif di bulan Agustus sama dengan bulan September ditambah kumulatif bulan Agustus sama dengan Oktober sama dengan Leges Januari ditambah bulan Juli ditambah bulan Agustus ditambah bulan September. Kita drag ke samping.
kita drag ke samping agar hasil lebih cepat. Kalian hapus, ini juga hapus. Untuk berat bersih sama dengan Agustus Oktober dikali hasil berat bersih September seberat 4. Kemudian kita drag ke samping untuk hasil yang lebih cepat. Untuk kumulatif sama ya, sama dengan hasil bulan Oktober ditambah kumulatif di bulan September sama dengan, untuk ini pun sama dengan D17 ditambah kumulatif bulan September sama dengan, untuk November sama dengan Lojes kita drag dari Januari hingga Juni, kemudian ditambah berat bersih Juli, ditambah berat bersih Agustus, ditambah berat bersih dari September, dan ditambah berat bersih Oktober, kemudian enter. Jangan lupa drag ke samping, ini kita hapus, ini kita hapus. Berat bersih sama dengan Lojes November dikali berat bersih Oktober, kemudian enter. Jangan lupa drag ke samping, kita hapus. Berat kumulatif sama dengan berat bersih November ditambah kumulatif di bulan Oktober sama dengan, untuk yang LIFO pun sama dengan bulan November ditambah kumulatif di bulan Oktober, kemudian enter. Untuk Desember pun sama Lojes dari kita drag dari bulan Januari ditambah berat bersih Juli, tambah berat bersih Agustus, ditambah berat bersih September, tambah berat bersih Oktober, dan ditambah berat bersih November, kemudian enter. Jangan lupa drag ke samping juga, kemudian ini hapus, dan ini juga hapus. Untuk cari berat bersih sama dengan Lojes Desember atau B21 dikali berat bersih November, kemudian enter. Nah, kumulatif sama dengan berat bersih di bulan Desember ditambah kumulatif dari bulan November sama dengan, ini belum bisa ke sana, sama dengan berat bersih Desember ditambah sama dengan ini pun sama dengan hasil bulan di D21 ditambah kumulatif bulan November, kemudian enter. Nah, kita sudah dapat ya hasil kumulatif di bulan Juli hingga Desember dengan Lojes, dengan rumus Lojes terlebih dahulu. Lalu kemudian kita blok, kemudian insert line chart ya, di 2D line chart. Harusnya ini ditempelkan sejak awal, tapi karena aku lupa jadi tempel sekarang ya. Nah, kemudian ini blok semua yang tadi sudah kita hitung self forecastnya, kemudian kalian Ctrl C, kalian copy, dan kalian paste spesial. Nah, kemudian ada seperti ini. Kita lebarin terlebih dahulu ya. Nah, setelah ini kita beri tabel dulu ya, agar terlihat lebih rapi. Insert dan kolom tabel. Oke. Nah, lalu di sebelah kumulatif atau di kolom E kita tambahkan insert untuk mencari growth atau berapa persen pertumbuhan yang diperlukan. Sini pun sama ya, kita ketik dulu growth. Yang di sini pun sama growth. Gimana sih cara ngitung growth? Nah, hitung growthnya kita mulai dari Februari ya, karena Januari kita nggak akan itu. Nah, rumusnya sama dengan Februari garis miring atau tanda bagi
ke bulan Januari, kemudian dikurang 1 dan enter. Nah, ini ada hasilnya, sudah ada. Kemudian kalian tinggal drag hingga bulan Juni saja, karena kalau hingga bulan bawah harus secara untuk Juli bisa kalian lakukan satu persatu seperti tadi, sama dengan berat bersih bulan Juli sama dengan berat bersih bulan Juli garis miring ke berat bersih Juni dikurang 1 sama dengan. Untuk Agustus pun sama dengan berat bersih Agustus garis miring untuk tanda bagi berat bersih Juli dikurang 1 enter. Kalian lakukan hingga ke bulan Desember ya. Jangan lupa dikurang 1. Garis miring September dikurang 1 sama dengan berat bersih November garis miring berat bersih Oktober dikurang 1 dan enter. Untuk yang Desember sama dengan berat bersih Desember garis miring berat bersih November dikurang 1 dan enter. Nah, tinggal kalian blok aja udah gini, terus kalian ubah ke persen. Ada di sini ubah ke persen ini dan klik. Nah, lalu kalian ajukan 2 desimal di sini ya, di tombol ini 1 2. Nah, kita udah dapat hasil pertumbuhan persenan dari growth di bulan untuk kumulatif berat bersih. Untuk nilai FOB pun kita sama, dimulai dari bulan Februari sama dengan kumulatif bulan Februari garis miring di bulan Januari dikurang 1 kemudian enter. Nah, untuk yang ini kita bisa langsung drag ke bawah sampai Juni. Untuk Juli kalian juga bisa lakukan sama dengan kumulatif bulan Juli garis miring kumulatif bulan Juni dikurang 1 ya. Kalian lakukan hingga bulan Desember, September, Oktober, dan November ya. Garis miring kumulatif bulan Juli dikurang 1 sama dengan kumulatif bulan September garis miring kumulatif bulan Oktober dikurang 1 kemudian enter. Sama dengan kumulatif bulan Oktober garis miring kumulatif bulan September dikurang 1 enter. Kemudian sama dengan kumulatif bulan November garis miring kumulatif bulan Oktober dikurang 1 kemudian enter. Kemudian Desember, untuk yang terakhir Desember sama dengan kumulatif bulan Desember garis miring kumulatif November dikurang 1 kemudian enter. Nah, kita sudah mendapatkan hasil growth-nya ya. Tinggal kalian blok dari awal, dari Februari hingga Desember, kemudian ubah ke persen yang ada di sini dan tambahkan 2, di sini 1 2. Kita sudah dapat hasil pertumbuhannya ya. Ini pertumbuhan dalam persentase untuk berat bersih dan nilai FOB. Kemudian kita mencari chart untuk keseluruhannya, chart pertumbuhannya. Tinggal kita blok saja ini. Kalian klik Ctrl plus C, kemudian kalian paste spesial. Nah, ini tinggal kalian hapus saja ya. Kalian bisa hapus, delete. Jangan lupa setelah di delete pilih Shift Show Up ya, dan oke. Nah, ingat ya, untuk yang dihapus hanya nilai kumulatif, nilai subtotal, dan nilai logis dari setiap bulannya. Untuk nilai bersihnya jangan kalian hapus ya, karena itu yang akan digunakan untuk mencari nilai chartnya.
kalian hapus, tinggal hapus saja shift cell-nya, kemudian klik delete dan shift cell up, kemudian oke. Kalian drag ke samping, kemudian delete, save cell up, oke. Kemudian berikutnya, ingat ya, aku ingatin lagi, yang dihapus tuh hanya logisnya saja. Untuk nilai bersihnya, untuk berat bersihnya kalian gak usah hapus karena itu yang bakal digunain untuk cari insert chartnya ya. Nah, kalau udah gini, tinggal kalian blok, kalian bisa kasih kemudian insert. Nah, klik di chart line, aku pakai yang 2D line ya, yang sebelah kiri pertama paling atas, kemudian klik. Nah, ini hasil chartnya ya. Nah, sudah, inilah hasil penelitian forecasting aku. Thank you.